semuanya, saya dari program studi informatika Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Diva Adinda Maharani, yang kedua ada Fatima Nur Umami, yang ketiga ada Ferry Wijaya Cai, yang keempat ada saya sendiri Vika Salsabila Tinanda, dan yang kelima ada Ibnu Nizam. Pada video kali ini apa sih yang akan dibahas? Jadi yang pertama kami akan membahas ruang sampel, yang kedua kejadian, yang ketiga menghitung titik sampel, yang keempat peluang suatu kejadian, yang kelima peubah acak, yang keenam distribusi, dan yang terakhir adalah nilai harapan atau ekspektasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Adinda Maharani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel dan kejadian. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibnu Nizam. Saya dari Prodi Informatika Universitas Tanjung Pura. Nah, saya akan membahas tentang menghitung titik sampel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Wijaya Cai. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Saya dari kelompok 3 kelas C akan membahas mengenai materi peluang suatu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Nur Umami dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan peubah acak dan distribusi. Semuanya, perkenalkan nama saya Vika Salsabila Tinanda dari program studi informatika Universitas Tanjung Pura. Saya akan membahas nilai harapan atau ekspektasi. Pertama, saya akan membahas tentang ruang sampel. Definisi dari ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dilambangkan dengan huruf S. Titik sampel, tiap-tiap hasil yang mungkin dalam ruang sampel. Dalam statistik, dikenal istilah eksperimen untuk menjelaskan proses mendapatkan sekumpulan data. Contoh dari eksperimen statistik adalah melempar koin. Dalam eksperimen ini ada dua kemungkinan, kejadian, yaitu muka atau belakang. Contoh, ruang sampel dari eksperimen melempar mata uang adalah S sama dengan H, T, di mana H dan T bersesuaian dengan muka dan belakang. Contoh yang kedua, melempar dadu. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melempar koin 2 kali, S sama dengan GA, GG, AA, dan AG. G didefinisikan sebagai gambar dan A sebagai angka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kejadian. Definisi dari kejadian adalah subset atau himpunan bagian dari suatu sampel, yaitu suatu kejadian dengan kondisi tertentu. Contoh, diberikan suatu ruang sampel S, T lebih dari atau sama dengan 0, di mana T adalah umur dalam satuan tahun suatu komponen elektronik. Suatu kejadian A adalah umur komponen yang kurang dari 5 tahun, atau dituliskan A sama dengan T harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 5. Operasi pada kejadian ada 3, yaitu irisan, gabungan, dan komplement. Irisan atau intersection adalah dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A irisan B merupakan kejadian yang elemennya termasuk dalam A dan B. Yang kedua, gabungan. Dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A gabungan B, merupakan kejadian yang mengandung semua elemen yang termasuk A atau B atau keduanya. Yang ketiga, komplement. Suatu kejadian A dinyatakan dengan A aksen adalah himpunan semua elemen dalam S yang tidak termasuk dalam A. Hubungan antara kejadian dan ruang sampel dapat digambarkan dengan diagram Venn. Dalam suatu diagram Venn, misalkan ruang sampel digambarkan sebagai persegi panjang dan kejadian dinyatakan sebagai lingkaran di dalamnya. Seperti contoh,
A. Irisan B sama dengan region 1 dan 2. B. Irisan C sama dengan region 1 dan 3. A. Gabungan C sama dengan region 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. B. Aksen irisan A sama dengan region 4 dan 7. A. Irisan B, irisan C sama dengan region 1. Yang terakhir, dalam kurung A, gabungan B, tutup kurung, irisan C aksen sama dengan region 2, 6, dan 7. Contoh percobaan pelemparan sebuah dadu dan mencatat angka yang muncul. Yang pertama, ruang sampel. Karena dadu itu 1-6, jadi S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, kejadian munculnya angka genap, yaitu A sama dengan 2, 4, 6. Yang ketiga, kejadian munculnya angka 5 atau lebih. B sama dengan 5 dan 6. Selanjutnya, irisan A dan B sama dengan 6. Gabungan A dan B sama dengan 2, 4, 5, dan 6. Yang terakhir, komplement dari A yang tidak termasuk A atau A aksen sama dengan 1, 3, dan 5. Menghitung titik sampel. Dalam percobaan statistika, semua kejadian yang mungkin dapat ditentukan tanpa harus mendaftarkan satu persatu. Teorema: jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N satu cara dan operasi kedua dengan N dua cara, maka dua operasi dapat dilakukan dengan N1, N2 cara. Contoh, ada beberapa titik sampel jika dua buah dadu dilempar bersama-sama. Jawabannya yaitu 6 kali 6, 36 cara. Nah, 6 itu didapat dari dadu. Jadi satu dadu itu kan ada 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini 2 dadu, maka 6 kali 6 jadi 36 cara. Teorema: bila adakah operasi dengan masing-masing mempunyai N1, N2 sampai seterusnya N cara, maka terdapat N1, N2 sampai N cara. Contoh, dari 10 orang mahasiswa akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 3 orang yang berbeda, yaitu satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Jawabnya terdapat 10 orang. Terdapat 10 cara untuk memilih ketua. Diikuti oleh 9 cara untuk memilih sekretaris dan diikuti 8 cara untuk memilih bendahara. Berdasarkan teorema, kepengurusan yang mungkin terbentuk adalah 10 kali 9 kali 8, yaitu 708 cara. Nah, caranya gini, kenapa dapat dari 10, 9, dan 8? Gini kan, kan ada 10 orang. Nah, 10 orang ini dimulai dari yang ketua. Nah, ketua itu kan 1 orang. Nah, jadi 10 orang. Nah, yang ketuanya sudah terpilih, jadi sisa 9 orang. Nah, ketika sekretarisnya sudah terpilih, maka jadi tersisa 8 orang untuk jadi bendahara. Nah, jadi cara mendapatkannya begitu ya teman-teman. Jadi 10 dikali 9 dikali 8, 780. Kasus
permutasi adalah eksperimen terhadap suatu objek berupa himpunan H yang menghasilkan ruang sampel di mana titik-titik sampelnya tidak memungkinkan pengulangan elemen-elemen dalam H, namun urutan elemen-elemen H pada setiap titik sampel diperhatikan. Definisi permutasi adalah sebuah susunan yang dapat dibentuk dari semua atau sebagian kumpulan objek. Teorema 1. Bila terdapat n objek yang terdapat n faktorial permutasi. Contoh, bila terdapat 3 huruf A, B, C, maka jumlah permutasinya 3 faktorial. Nah, mengulang pelajaran SMA, 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6, yaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CAB. Teorema 2. Jumlah permutasi dari n objek yang berbeda diambil R adalah, jadi rumusnya n PR sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial. Contoh, 2 tiket lotre diambil dari 20 untuk hadiah pertama dan kedua. Tentukan jumlah titik sampel kejadian tersebut. Jadi n-nya itu 20. Jadi R-nya itu 2. Jadi n faktorial per n dikurang R sama dengan 18. 20 kan 20 dikurang 2. Nah, sama dengan 20 dikali 19 didapat dari itu tadi 20 faktorial per 18 faktorial. Jadi 20 dikali 19 18 faktorial. Nah, itu yang di atasnya kan 20 faktorial. Jadi dicoret. Nah, dapatlah 20 dikali 19. Dapatnya 380. Pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Probabilitas apabila dalam n peristiwa yang semuanya mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi dan peristiwa A dapat terjadi dalam K kali. Maka peluang kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan K per N. Dan peluang tidak terjadinya A dinyatakan dengan PAC. Untuk setiap peristiwa A berlaku PA lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Dengan PS sama dengan 1, PAC sama dengan 1 dikurang PA. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. Berapa peluang jumlah mata dadu yang muncul paling sedikit 10? Jawabnya, A sama dengan 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4, 6 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 6. N sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka PA sama dengan K dibagi N. Sama dengan 6 per 36. Yang disederhanakan menjadi 1 per 6. Teori peluang secara matematis untuk ruang sampel berhingga maupun tak berhingga merupakan fungsi kejadian yang menetapkan suatu bilangan dinamakan bobot yang berharga dari 0 sampai 1, sehingga kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang berasal dari suatu percobaan statistika dapat dihitung. Untuk menentukan suatu kejadian A, semua bobot titik sampel kita jumlahkan. Jumlah ini disebut dengan peluang dari A, dinotasikan dengan PA. Definisinya, peluang dari kejadian A adalah jumlah dari bobot
semua titik sampel dalam A, sehingga PA lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. P tidak ada 0 sama dengan 0 dan PS sama dengan 1. Contoh yang pertama, suatu mata uang dilempar 2 kali. Tentukan peluang sekurang-kurangnya 1 head atau kepala muncul. Ruang sampel dari percobaan ini adalah S sama dengan head dan tail, tail dan head, tail dan tail. Jika mata uang ini rata atau seimbang, maka peluangnya sama, masing-masing 1/4. Jika A adalah kejadian tersebut, maka A sama dengan head tail, dan tail head. Maka PA sama dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Contoh yang kedua, sebuah dadu dilempar di mana kemunculan bilangan genap mempunyai peluang 2 kali lebih besar. Jika E adalah suatu kejadian bahwa bilangan yang muncul kurang dari 4, tentukan PE. Ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan peluang ganjil adalah W. Ada 3 bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga jumlah peluang ganjil adalah 3 dikali W sama dengan 3W. Dan peluang genap adalah 2W. Ada 3 bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga jumlah peluang genap adalah 3 dikali 2W sama dengan 6W. Karena totalnya 1, maka 3W tambah 6W sama dengan 9W, sama dengan 1. Sehingga W sama dengan 1/9. E sama dengan 1, 2, dan 3. Sehingga bisa dimisalkan sebagai W, 2W, dan W. Maka PE sama dengan 1 ditambah 1/9 ditambah 2/9 ditambah 1/9 sama dengan 4/9. Teorema pada peluang yaitu bila suatu percobaan dapat menghasilkan N macam hasil yang berkemungkinan sama, dan bila tepat sebanyak N dari hasil berkaitan dengan kejadian A, maka peluang kejadian A adalah PA N dibagi N besar. Diambil 5 kartu poker. Tentukan peluang terambilnya 2 as dan 3 jack. Jawabannya PC sama dengan 4/2 dikali 4/3 dibagi 52/5 menghasilkan 0,9 dikali 10 pangkat negatif 5. Contoh yang kedua, 2 buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka berjumlah 5. Jawabannya, hasil yang dimaksud N sama dengan 4, yaitu 1 dan 4, 4 dan 1, 2 dan 3, serta 3 dan 2. Hasil yang mungkin terjadi dengan N besar sama dengan 36, yaitu 1/1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, dan seterusnya hingga 6 dan 6. PA sama dengan 4/36 sama dengan 0,11. Pertama, peubah acak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu peubah acak dan jenis peubah acak. Peubah acak merupakan deskripsi numerik dari hasil beberapa percobaan atau eksperimen yang nilainya bisa beberapa saja. Peubah dalam kata lain disebut dengan variabel, sedangkan acak adalah kata lain disebut dengan random. Jadi peubah acak sering juga disebut dengan variabel random. Peubah acak di sini terbagi menjadi 2, yaitu peubah acak diskret dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Dan peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tak terhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis, disebut
peubah acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Fungsi peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan real. Peubah acak diskret atau probability mass function atau fungsi peluang sama dengan P dalam kurung A dari X adalah P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung X sama dengan A. Fungsi peluang P dalam kurung A adalah positif untuk paling banyak sejumlah harga dari A. Jika X harus dianggap salah satu dari X1, X2, dan seterusnya, maka PXI lebih dari sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. PX sama dengan 0, X harus salah satu dari XI, maka tak terhingga sigma I sama dengan 0, PX dalam kurung XI sama dengan 1. Peubah acak kontinu, variabel atau peubah acak kontinu jika terdapat suatu fungsi f yang non-negatif dengan sifat untuk setiap himpunan bilangan real B berlaku. P dalam kurung X epsilon B sama dengan integral B F dalam kurung X dx di mana X epsilon dalam kurung min tak terhingga, tak terhingga. Fungsi fx disebut probability density function dari variabel acak x. X harus diasumsikan suatu harga, maka F harus memenuhi P dalam kurung X epsilon kurung siku min tak terhingga, tak terhingga kurung siku tutup dalam kurung tutup kurung sama dengan integral tak terhingga integral min tak terhingga fx dx sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan ke materi distribusi. Fungsi distribusi kumulatif dari F dapat dinyatakan dalam suku-suku P dalam kurung A sebagai berikut. Yang pertama, F dalam kurung A sama dengan sigma semua XSA. P dalam kurung A untuk X adalah variabel diskrit. Kemudian, F dalam kurung A sama dengan A integral min tak terhingga F dalam kurung X dx untuk X adalah variabel kontinu. Jika X adalah variabel acak diskrit yang dimana harga yang mungkin adalah X1, X2, dan seterusnya, di mana X1 lebih besar dari X2, lebih besar dan seterusnya, maka fungsi distribusi F adalah fungsi setapak atau step function. Harga F adalah konstan dalam interval dalam kurung siku X1 kurang 1, X1 dan diambil satu langkah atau lompat dari ukuran P dalam kurung XI pada XI. Distribusi di sini terbagi dua macam, yaitu distribusi diskrit dan kontinu. Dari distribusi diskrit dan kontinu terdapat beberapa bagian lagi. Dari distribusi diskrit yaitu Bernoulli, binomial, Poisson, geometrik, negatif binomial, dan hipergeometrik. Kemudian distribusi kontinu terbagi dari uniform, normal, eksponensial, dan Weibull. Baik, selanjutnya adalah nilai harapan. Jika X adalah variabel acak diskrit mempunyai fungsi peluang Px, maka nilai harapan X, X sama dengan sigma X sama dengan Px lebih besar dari 0, X dikali Px. Jika X adalah variabel acak kontinu dengan Fx, maka nilai harapan X, X sama dengan integral batas atas tak hingga
batas bawah minta hingga X dikali Fx dx. Nilai harapan X seringkali disebut mean atau momen pertama dari X, sedangkan X N lebih besar dari sama dengan 1 disebut momen ke N dari X. Berikutnya sifat-sifat nilai harapan. Yang pertama, jika A dan B adalah konstanta, maka AX tambah B sama dengan A kali EX tambah B. Yang kedua, EGX ditambah HX sama dengan EGX ditambah EHX. Yang ketiga, jika X dan Y adalah independen, maka untuk setiap fungsi G dan H, EGX dikali HY sama dengan EGX ditambah EHY. Yang keempat, varian X sama dengan var X sama dengan EX dikurang EX kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurang EX kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Dengan catatan nilai varian selalu bersifat positif. Yang kelima, standar deviasi. Sigma sama dengan akar dari var X. Sifat varian dan standar deviasi. Bila A dan B konstan, maka pada varian var X tidak negatif. Var X tambah A sama dengan var X. Var Bx sama dengan B kuadrat var X. Kalau var A tambah Bx sama dengan B kuadrat var X. Kalau pada standar deviasi, ST dev X tidak negatif. Yang keduanya ST dev X tambah A sama dengan ST dev X. Yang ketiga, ST dev Bx sama dengan B ST dev X. Yang keempat, ST dev A tambah Bx sama dengan B ST dev X. Kovarian dari dua variabel acak X dan Y dinyatakan dengan yang pertama, cov X sama dengan X dikurang EX dikali Y dikurang EY sama dengan EXY dikurang EX dikali EY. Yang kedua, EXY sama dengan XY dikali YJ dikali PXY. Yang ketiga, jika X dan Y independen, maka cov XY sama dengan 0. Yang keempat, var X tambah Y sama dengan var X tambah var Y ditambah 2 cov XY. Jika X1, X2, hingga Xn adalah independen, maka var sigma Xi I mulai dari 1 sampai N sama dengan sigma var Xi I mulai dari 1 hingga N. Korelasi dua variabel acak X dan Y dinyatakan dengan PXY. PXY sama dengan cov XY dibagi akar dari var X dikali var Y dengan syarat PXY kurang dari lebih besar kurang dari sama dengan min 1, lebih kecil kurang dari sama dengan 1. Sekian dan terima kasih. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dah.